Ini adalah alasan mengapa rumah harganya bisa murah. Jadi buat kalian yang lagi nyari rumah yang harganya terjangkau, tapi nggak apa-apa akan hal-hal ini, video ini bisa jadi jawaban buat kalian, biar kalian tahu cara nyari rumah yang harganya murah. Yang pertama itu kalian cari rumah yang lokasinya itu nggak strategis. Itu biasanya harganya lebih murah. Kayak misalnya lokasinya itu agak jauh dari pusat kota. Kalau nggak di daerah yang sekiranya belum berkembang, itu biasanya harganya itu masih murah. Dan mungkin aja nanti ke depannya lokasi itu ada pembangunan dari pemerintah. Kayak misalnya di IKN tuh. Di IKN kan sebelumnya kan tanahnya itu kan harganya kan masih murah. Sekarang gara-gara IKN dibangun, harganya itu pasti naik. Nah, jadi kalian kalau misalnya pengen banget buat beli rumah, tapi budgetnya belum cukup buat beli di pusat kota atau di kotanya, kalian bisa banget coba cari lokasi yang nggak terlalu strategis buat sekarang. Tapi buat kedepannya nggak ada yang tahu. Tapi kalau kalian nyari rumah yang buat investasi, saya sarankan jangan buat beli rumah yang lokasi nggak strategis. Soalnya nanti kalau misalnya kalian mau sewain atau mau kalian jual itu prosesnya bakal agak lama. Soalnya buat demand ya rumah yang lokasi nggak strategis itu nggak terlalu banyak. Makanya harga itu bisa murah. Kemudian nih buat kalian yang suka merenov rumah atau orangnya kreatif, suka bereksperimen. Kalian cari rumah yang kondisi fisiknya buruk. Mungkin kalian bisa keliling cari rumah yang kondisi fisiknya buruk. Itu kalian bisa nego tuh kepada pemiliknya biar harga diturunin. Makanya harganya bisa lebih murah. Soalnya fisiknya buruk. Jadi kalian beli rumahnya terus kalian renov sendiri deh. Kemudian ini buat kalian nih yang nggak masalah lingkungan dari rumah tersebut itu nggak benar atau bermasalah. Mungkin kalau kalian cari rumah yang lingkungannya bermasalah, harganya itu bisa lebih murah ya. Kayak misalnya lingkungan itu kayak dekat kuburan gitu. Itu biasanya harganya bakal lebih murah dibanding yang lingkungannya aman-aman aja. Jadi mungkin kalian bisa cari sendiri ya keliling di daerah kalian atau daerah yang pengen kalian beli rumah di situ. Kalian bisa cari sendiri rumahnya. Biasanya di situ kalau misal lokasinya itu nggak nggak ideal buat ditinggalin, itu biasanya harganya itu lebih murah atau kalian bisa nego lebih sadis lah di situ dengan si penjual. Kemudian kalian itu bisa cari juga rumah yang utilitas itu belum lengkap. Kayak misalnya rumahnya itu belum ada listriknya, listrik PLN. Itu biasanya harganya bisa lebih murah. Kalian bisa pasang sendiri kemudian nantinya. Tuh. Atau rumah-rumah yang berarti yang setengah jadi gitu orang bikin rumah cuma nggak dilanjut rumahnya kemudian dijual itu biasanya kalian bisa dapat harga yang lebih murah karena utilitasnya belum lengkap atau belum siap untuk dihuni jadi kalian lanjutin tuh pembangunannya pemasangan utilitas-utilitas rumahnya kalian lanjutin itu harga biasa lebih murah kemudian yang terakhir itu sertifikatnya gak jelas. Kalau saya itu sebenarnya nggak merekomendasikan kalian beli rumah yang sertifikatnya itu nggak jelas. Sertifikat apa yang saya maksudnya nggak jelas? Ya, rumah yang sertifikatnya itu masih girik atau patok atau letter C. Itu karena rawan banget, eh, rawan banget sengketa, ada sengketa. Soalnya kalau misalnya girik, letter C itu bukan menjadi sertifikat yang membuktikan kalau kalian itu pemilik dari tanah tersebut, tapi yang membuktikan kalau kalian itu penguasa lahan tersebut. Beda ya kata-katanya ya. Lagian juga kalau misal sertifikat asli kayak SHM, HGB itu dikeluarin langsung oleh Badan Pertanahan Nasional. Kalau misalnya GIRIK, letter C, itu dikeluarin sama kelurahan atau kecamatan. Tapi kalau misalnya kalian mau coba beli rumah yang sertifikat itu cuma girik atau letter C, kalian bisa aja asal kalian pastiin ke kelurahan, ke kecamatan kalau nggak ada orang lain yang menguasa atas lahan tersebut, yang memiliki surat girik sendiri atas lahan tersebut. Jadi nggak ada perselisihan di tanah tersebut. Kemudian
kalau misal kalian udah beli tanah tersebut yang sertifikatnya itu giring, itu kalian masih bisa urus ke Badan Pertanahan Nasional untuk ditingkatkan tingkatannya ke SHM, tapi butuh step-step tambahan. Itu juga kalian butuh waktu, butuh tenaga untuk naikin tingkatannya, tapi bisa dinaikin tingkatannya. Mungkin itu aja ya video video saya pada hari ini. Kalau misal video ini membantu, kalian bisa klik tombol subscribe. Kalau masih ada yang mau ditanyain atau kalian punya ide video yang bisa saya buat ke depannya, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Saya Palam Properti, terima kasih.